Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita selanjutnya pada hari ini adalah tentang momentum sudut. Jadi sebelum kita membahas tentang momentum sudut, lebih baik kita ingat kembali materi kelas 10 kita, yaitu pada gerak rotasi, bagaimana hubungan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Jadi gerak translasi itu adalah merupakan gerak lurus, sedangkan gerak rotasi itu adalah gerak melingkar. Nah, bagaimana hubungan antara besaran pada gerak translasi dengan gerak rotasi? Pada gerak translasi ada yang disebut dengan posisi atau yang disimbolkan dengan S. Nah, untuk gerak rotasi, posisi ini disebut dengan posisi sudut. Simbolnya adalah theta. Nah, hubungan antara gerak translasi untuk posisi dengan rotasi untuk posisi sudut adalah S sama dengan theta dikali R, di mana R itu adalah jari-jarinya. Jadi hubungannya adalah S sama dengan theta dikali jari-jarinya. Sedangkan yang kedua adalah kecepatan. Pada gerak lurus simbolnya V, sedangkan pada gerak rotasi simbolnya omega yang disebut dengan kecepatan sudut. Nah, hubungan antara keduanya berarti V sama dengan omega kali R. Jadi kecepatan sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jarinya. Yang ketiga ada percepatan. Pada gerak lurus simbolnya A, sedangkan pada gerak rotasi disebut dengan percepatan sudut yang simbolnya adalah alfa. Nah, hubungan antara keduanya adalah di mana A sama dengan alfa dikali R, atau percepatan sudut dikali dengan jari-jarinya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan massa. Simbolnya pada gerak lurus adalah M, yang kita sebut dengan istilah kelembaman. Sedangkan pada gerak rotasi yang kita bahas pada minggu sebelumnya, kelembaman itu disebut dengan momen inersia yang kita simbolkan dengan I. Di mana untuk rumus momen inersia secara umum kemarin adalah sama dengan mr kuadrat. Jadi ini persamaan untuk secara umum. Berbeda untuk persamaan momen inersia pada benda-benda tegar. Nah, sekarang kita lihat untuk persamaan momentum. Jadi pada gerak rotasi momentumnya disebut dengan momentum sudut, sedangkan pada gerak lurus atau gerak translasi disebut dengan momentum saja yang biasa kita simbolkan dengan P, di mana P itu sama dengan M kali V. Jadi ini adalah persamaan untuk gerak lurus. Yang akan kita bahas adalah bagaimana persamaan momentum untuk gerak rotasi yang kita sebut dengan istilah momentum sudut. Jadi untuk gerak rotasi, momentum sudut itu disimbolkan dengan L. Sedangkan rumusnya adalah L sama dengan, karena pada gerak lurus momentum itu sama dengan M kali V, berarti kita cari analogi dari massa pada gerak lurus untuk gerak rotasi. Jadi pada gerak lurus massanya itu adalah M, sedangkan untuk gerak rotasi massa itu disebut dengan momen inersia yang kita kenal dengan istilah kelembaman. Jadi M ini bisa digantikan dengan I. Sedangkan V untuk gerak lurus disebut dengan kecepatan, sedangkan gerak rotasi disebut dengan kecepatan sudut, yaitu omega. Berarti V kita samakan dengan omega. Jadi itulah persamaan untuk momentum sudut pada gerak rotasi, di mana L sama dengan I dikali omega, di mana L itu adalah momentum sudutnya, kemudian I adalah momen inersianya, sedangkan omega adalah kecepatan sudutnya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Perhatikan tabel 11. Tabel 11 ini adalah merupakan tabel cara menentukan momen inersia pada benda-benda tegar. Tentukan besarnya momentum sudut dari sebuah piringan CD yang masanya 50 gram, jari-jarinya 6 cm. Ketika sedang berotasi dengan sumbu putar melalui titik pusat massa dan tegak lurus piringan dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Jadi bisa kita ambil penyelesaian dari soal ini adalah diketahui momen inersianya sama dengan I setengah mr kuadrat. Nah, ini asalnya dari tabel yang kita jelaskan pada materi minggu kemarin. Nah, tabel yang ini. Jadi piringan itu sama dengan silinder pejal. Jadi piringan itu silinder pejal tapi bentuknya lebih tipis. Jadi momen inersianya sama dengan setengah mr kuadrat.
Nah, itu asal dari persamaan I sama dengan setengah mr kuadrat. Kemudian M dari soal sama dengan 50 gram. Kita jadikan kilogram, berarti 5 kali 10 pangkat min 2 kilogram. Kemudian R-nya 6 cm jari-jari. Kita jadikan ke meter, berarti 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian omega sama dengan 10 radian per sekon. Kita masukkan persamaannya, L sama dengan I kali omega. Berarti karena I sama dengan setengah mr kuadrat, berarti setengah mr kuadrat dikali omega. Kemudian kita masukkan nilainya, setengah M itu 5 kali 10 pangkat min 2, sedangkan R 6 kali 10 pangkat min 2, karena kuadrat berarti kita kuadratkan, kemudian dikali omega sama dengan 10. Kemudian diperoleh hasil sama dengan 9 kali 10 pangkat min 4 kilogram meter kuadrat per sekon. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.